hari ini Engkau baik di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami, Engkau yang mengubahkan kami. Biarlah hati kami, hidup kami selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita berdiri, terus kasih tangan sama teman-temannya, katakan Tuhan Yesus baik. Berdiri dulu, yuk semangat ya, kita memuji Tuhan. Katakan sama kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semuanya disiapkan, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan. Jika Allah di pihaknya, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkala pancinya raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Berdoa dulu. Bapa di surga, hari ini dapat rela di tangan Bapa. Kiranya tangan ini memberkati, memberi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus dan Dia. Amin. Boleh dibantu katakan bersamaku. Bersamamu, Bapa. Ku lewati semua berkenan padamu ya. Teguhkan hatiku. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, biarlah setiap kebenaran yang kami dengar pagi hari ini mengubahkan hidup kami semakin lebih sungguh-sungguh, semakin kami lebih dewasa, sehingga kami semakin setia mengikuti Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau ada di tempat ini yang menjamah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Setiap orang pasti mengalami masalah. Setiap orang pasti mengalami namanya pergumulan. Dan saya yakin di sini
Yang remaja, yang teens ini semua kalian punya masalah masing-masing. Kita belajar dari kisah bangsa Israel akan berjalan menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Lanjut. Oke. Ini. Pasti kalian disuruh tugas kelompok. Pastinya guru kita atau ya pokoknya guru menyuruh kita untuk tugas kelompok, mengerjakan tugas. Nah, di antara teman-teman kita pasti banyak alasan ketika mengerjakan tugas kelompok. Kita ajak mereka untuk bekerja sama, kita ajak mereka untuk ketemu, maksudnya untuk membahas pembahasan yang dimana tugas kelompok kita, tapi yang lainnya pada sibuk dengan urusan masing-masing. Otomatis cuman kita sendiri aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Banyak sekarang, ya realita anak zaman sekarang malas mengerjakan tugas kelompok, malas bersosialisasi, dan lain sebagainya. Mereka sibuk dengan dunia sendiri, mereka sibuk dengan urusan sendiri. Jadi, yang ini, di mana mereka punya tugas kelompok, yang satunya, gue balik duluan ya, nyokap gue sakit. Yang laki-laki yang satunya, gue harus ikut nemenin dia, takut kenapa gitu. Aduh, kepala pusing, gue mulai ke dokter ya. Banyak alasan ketika ada tugas kelompok. Berarti kita cuman sendiri yang mengerjakannya, kita sendiri yang cari solusinya bagaimana. Dan ketika kita sendiri kita merasa apa ya? Kita udah punya teman lain kayak gitu. Masa sih aku harus mengerjakan sendiri, dan itu ribet dan mungkin bikin kita kesal dan kita merasa lelah dalam mengerjakan tugas karena sendiri, nggak ada yang bantu, teman-teman kita pada sibuk semua. Lanjut, itu realitanya sekarang ya. Dan juga banyak anak remaja yang banyak masalah, baik masalah keluarga, pertemanan, persahabatan, di sekolah dan lain sebagainya. Jadi mereka frustasi, stres mikirin masalah yang mereka alami. Dan aku nggak tahu di sini masalah apa yang kalian alami, pergumulan apa yang kalian hadapi sekarang ini. Dan kenyataannya sekarang ini banyak anak-anak ketika udah muak menghadapi masalah, udah muak dalam menghadapi pergumulan, mereka akan bunuh diri. Mereka frustasi, mereka stres, dan mereka bingung mau cari jalan keluar di mana. Ya, banyak yang viral sekarang, anak muda kalau banyak masalah, mereka memilih untuk bunuh diri, mereka memilih untuk berfoya-foya, mereka memilih untuk lain sebagainya untuk memuaskan nafsu mereka kayak gitu. Lanjut. Oke, ini nih bangsa Israel pada zaman dulu. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan. Mereka selama perjalanan Israel menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu berapa hari atau berapa tahun? Mereka berjalan kaki dan itu lamanya 40 tahun, yang mungkin dari bayi keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu mungkin udah tua ya. Karena selama perjalanan 40 tahun kan, mungkin yang dari bayi itu udah tua sampai ke tanah Kanaan. Jadi di dalam perjalanan mereka itu banyak masalah yang mereka alami. Masalah apa aja yang mereka alami kalau kalian tahu? Ada yang tahu? Masalah apa aja yang mereka rasakan selama perjalanan mereka yang 40 tahun? Perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun pasti banyak masalah yang mereka alami, pasti banyak lika-liku yang mereka rasakan dan lain sebagainya.
Dan apa aja yang mereka alami saat itu? Kurang makanan. Oke, masuk. Lain. Kekurangan makanan, kekurangan air, mengeluh, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Ancaman dari luar, itu yang mereka alami selama perjalanan mereka. Di mana mereka kekurangan air dan mereka mengeluh, Tuhan, kenapa Tuhan bawa sejauh ini? Tapi kami tidak punya makanan, kami tidak punya air buat diminum, dan kami banyak musuh yang mengancam yang mereka. Bangsa Amalek waktu itu menggunakan kesempatan untuk menyerang bangsa Israel selama perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu, karena bangsa Amalek itu melihat bahwa bangsa Israel ini sedang kelelahan, sedang mungkin capek. Jadi bangsa Amalek waktu itu menggunakan kesempatan untuk menyerang. Jadi mereka takut, mereka berseru kepada Tuhan, dan bahkan mereka mengeluh pada Musa, Musa, Tuhanmu mana? Katanya Tuhan mau melindungi kami, katanya Tuhan mau menjaga kami, buktinya apa? Kami diserang, kami diancam, kami dibunuh, kami kelaparan, kami haus. Tanpa sadar mereka belum tahu bahwa selama perjalanan mereka itu Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka. Mereka udah tahu kuasa Tuhan selama mereka di perbudakan di bangsa Mesir. Tuhan yang mengeluarkan mereka. Lewat siapa? Lewat Musa. Itu pertama, kuasa Tuhan untuk bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan menampakkan kuasanya lewat Musa juga yang membelah laut, yaitu Laut Merah. Mereka masih percaya, mereka masih belum percaya Tuhan. Bahkan sebelumnya itu mereka kayak ragu untuk melangkah, ragu berjalan. Apakah kami bisa ya sampai ya di tanah perjanjian? Itu bangsa Israel. Dan mungkin ada di antara kita. Walaupun kita udah berkali-kali merasakan kasih Tuhan, udah berkali-kali merasakan cintanya Tuhan, masih aja kita ragu sama Tuhan. Kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itulah bangsa Israel dan itulah kita sekarang. Jadi, jika di antara kita ada yang seperti itu, segera bertobatlah dan andalkanlah Tuhan. Apapun yang kamu alami sekarang ini, jangan pernah fokus dalam masalahmu, jangan pernah fokus dalam pergumulanmu. Fokuslah dengan Tuhan, serahkanlah semua masalahmu kepada Tuhan. Allah mengetahui pergumulan mereka ini yang bangsa Israel tadi. Allah berjanji, Allah sudah berjanji kepada mereka, aku akan menyertai kamu, aku akan melindungi kamu, aku akan menolong engkau. Tetapi mereka tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berjanji menyertai, melindungi, menolong, tetapi mereka tetap saja akan mengeluh. Contohnya nih, mungkin kita banyak tugas di sekolah, mungkin kita banyak kepercayaan di gereja, di sekolah, kita sering mengeluh. Aduh, kok aku terus sih? Ada dia loh yang bisa, kok aku terus yang pelayanan, kok aku terus yang main, kok aku terus yang main ini dan lain sebagainya. Kita terus-terusan bersungut-sungut karena kita melayani hanya untuk melihatkan atau menampakkan kemampuan kita. Padahal itu udah salah motivasinya dan udah salah apa yang dia lakukan, karena yang dia lakukan emang dia mau melayani tapi motivasinya adalah untuk mau memperlihatkan kemampuannya. Jadi karena kita mau memperlihatkan kemampuan kita saat melayani, itu pasti akan bersungut-sungut. Aduh, kok aku terus yang melayani ini? Aduh, kok banyak ya tugasku? Padahal kita susah dapat kepercayaan dari orang lain. Di luar sana masih pengen dapat kepercayaan. Mungkin dari perusahaan, pekerjaan dan lain sebagainya, dari gereja. Jadi kita bersyukur ketika ada orang lain yang
kasih kepercayaan ke kita, apapun itu, sekecil apapun yang dipercayakan kepada sungguh. Bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu adalah mengingatkan bangsa Israel tentang apa yang dilakukan, yang telah dilakukannya di Mesir. Ya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa aku loh sudah menolong engkau, sudah mengeluarkan engkau dari bangsa Mesir, dari kota Mesir dan dari perbudakan. Masa sih kalian gak percaya? Masa sih kalian masih bersungut-sungut ke aku? Padahal aku udah tolong kalian. Ini yang tadi membebaskan dari perbudakan, menunjukkan kuasanya yang saya jelaskan tadi, menuntun perjalanan mereka. Mungkin di saat itu bangsa Israel ya susah ya, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Oke, lanjut. Syarat kita dapatkan penyertaan Tuhan, meskipun kita pintar, meskipun kita hebat, syaratnya adalah harus mendengarkan, ya yang sekarang ini kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya saja kita mendengarkan, tetapi kita harus mau melakukan. Banyak di luar sana mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kepengen pun dengarkan firman Tuhan melalui YouTube, tindakannya nol. Tidak ada tindakan sama sekali. Dan Tuhan pengen kita taat terhadap perintahnya. Apa perintahnya? Dengarkan firman-Ku, lakukanlah firman-Ku, itu kata Tuhan. Dan berpegang teguhlah terhadap Aku. Serahkan semua masalahmu terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kamu alami. Sebelum kamu cerita ke Tuhan, Tuhan udah tahu. Sebelum kamu bilang ke Tuhan, Tuhan sudah tahu semua yang kamu alami. Teman-teman, enggak tahu ya, jangan kamu pelayanan, tapi motivasimu adalah untuk memperlihatkan kemampuanmu. Oh, aku bisa WL. Oh, aku bisa bernyanyi. Oh, aku bisa main gitar dan lain sebagainya. Enggak. Kalian harus serahkan semua kemampuan kalian kepada Tuhan. Oke, ini kesimpulannya. Allah selalu hadir dalam setiap pergumulan kita, apapun masalah kita. Karena itu tetap percaya pada rencana Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan.